Pada akhir 1944, Jepang terdesak oleh sekutu dan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah BPUPKI pada 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harana untuk menyelidiki pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Hajiman Wedioningrat ditunjuk sebagai ketua, dengan wakilnya Ichibang Aseyosio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni di Gedung Chuo Sangi-in dengan agenda perumusan dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah hadir pada tempat ini. Pertama, saya sebagai ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya ada wakil dari Jepang dan wakil dari Indonesia, Suroso. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengkokohkan negara yang akan kita bangun bersama-sama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Silakan anggota lainnya untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian semua, saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan usulan saya terkait gagasan dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang ingin saya usulkan yaitu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena fondasi dari dasar negara kita adalah bangsa. Dan bangsa kita ini merupakan bangsa yang suka kebersamaan, sehingga hal ini merupakan pencerminan dari peri kemanusiaan. Sebangsa kita merupakan bangsa yang berpegang teguh dalam toleransi beragama. Hal ini merupakan pencerminan dari peri keagamaan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan untuk anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Baik, silakan. Terima kasih kepada ketua, peserta, dan wakil yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun usulan yang saya berikan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan untuk anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Saudara-saudara sekalian, setelah saya berpikir selama kemalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara Indonesia harus didasarkan pada kebangsaan Indonesia, nasionalisme, demokrasi, mufakat, kesejahteraan sosial. 5 dasar negara tersebut akan saya berikan dengan nama Pancadharma. Namun saya tidak bisa memberikan nama tersebut karena dharma sendiri itu berarti kewajiban, dan di sini kita sedang membahas tentang dasar negara. Setelah saya mendapat bantuan dan petunjuk dari teman saya yang merupakan seorang penafsir bahasa, saya memutuskan untuk menamai 5 usulan dasar negara ini sebagai Pancasila. Panca itu berarti 5, dan sila itu sendiri berarti dasar dan asas yang akan membentuk negara Indonesia yang kekal dan abadi. Barangkali saudara-saudara ada yang tidak suka dengan 5 usulan saya tersebut, dapat saya peras menjadi 3, maka akan disebut dengan Trisila yang berisi tentang sosionasionalisme, sosiodemokrat, dan ketuhanan. Dan jika saya peras tadi menjadi 1, itu akan menjadi gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan pendapat saya? Kemukakan pendapat saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Trisila atau Pancasila ini dapat diterima? Baiklah, silakan kepada hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan yang diberikan oleh Pak Soekarno. Saya selaku perwakilan setuju dengan namanya Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota setuju dengan usulan Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa pendapat Pak Karno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh wakil Jepang. Baik, siang semuanya. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan
Saya setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh Ketua Sidang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Uchiha Kasih karena telah memberi sambutan sebagai wakil dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, jadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan I.R. Sutarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh panitia sidang. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzahir, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, dan Abdul Wihi Dasim. Sidang ini berlangsung dari 10 Juli hingga 17 Juli 1945 di Gedung Chuo Sangiin, sekarang disebut Gedung Pancasila, Jakarta Pusat. Sidang BPUPKI yang kedua ini membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dan Rancangan Perambul atau Piagam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Pada siang kali ini kita akan mengadakan sidang terkait dengan menyampaikan atau berpendapat terkait dengan pendapat saudara-saudara sekalian. Silakan, bagaimana jika kita menindaklanjuti pada sidang BPUPKI yang pertama? Karena pada dasarnya ketiga usulan tersebut baik dari Soeharto, Muhammad dan Supomo, bukankah kita harus kabulkan? Silakan, itu usulan yang luar biasa Muhatta. Bagaimana jika poin dasar pertama negara Indonesia adalah kebangsaan Indonesia? Saya setuju dengan usulan Mas Amin. Bagaimanapun apa yang didiskusikan tadi sebelumnya, sehingga kita berdiskusi sampai hari ini demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan penuh rasa hormat, saya tak setuju dengan persyaratan tersebut. Karena jika ini demi bangsa Indonesia, maka secara sistem negara Indonesia berorientasi kepada negara komunis, yang dimana itu hanya untuk negara tanpa menginginkan rakyat Indonesia. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya kurang setuju. Meskipun kesejahteraan rakyat adalah aspek terpenting, tetapi kita mengingat kita adalah negara terkaya dan dengan hasil alam yang melimpah, maka kita harus wujudkan dengan rasa syukur tersebut. Saya setuju dengan pendapat tersebut, di mana dengan cara kita menyerahkan diri kepada Sang Pencipta, kita dapat saling beretika kepada sesama manusia. Dan poin pertama yang penting dari dasar negara Indonesia adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Baik, tapi bukankah Indonesia hanya sekedar Islam saja? Bukankah Indonesia dari barat hingga timur terdapat beragam agama? Saya izin menjawab, memang negara kita bukanlah sebuah negara Islam, namun mengingat bahwa negara kita mayoritas beragama Islam, juga dahulu kala tanah Jawa dibabat Syekh Zubakir, maka dari itu kita tidak bisa melupakan jasa-jasa tersebut. Apakah saudara-saudara semuanya setuju? Setuju! Alhamdulillah. Tapi sekarang apa nama yang tepat untuk dasar negara kita? Bagaimana dengan Deklarasi Indonesia? Saya setuju dengan Bung Maramis, karena menurut saya kita akan mendeklarasikan konsep negara, bukankah itu nama yang tepat? Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Muhatta. Mengingat kita belum menjadi sebuah negara, nama tersebut terlalu berat untuk sebuah negara dasar. Bagaimana kita menamainya dengan Piagam Jakarta? Saya setuju. Mengingat sidang ini dilaksanakan di Jakarta, saya rasa itu adalah nama yang bagus. Saya setuju dengan nama Subarjo. Nama tersebut sangat tepat untuk dipakai sebagai dasar negara. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian setuju bahwa nama dasar negara Indonesia adalah Piagam Jakarta? Setuju! Baik, saya katakan sidang pada hari ini telah selesai. Merdeka! Merdeka! Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan beberapa kali rapat untuk mempersiapkan pembentukan negara Indonesia. Rapat-rapat PPKI ini menghasilkan beberapa keputusan penting yang menjadi landasan awal bagi negara Indonesia. Rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk komitmen nasional untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk 8 provinsi sebagai wilayah administratif Indonesia yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Dan yang kedua, membentuk 12 kementerian untuk menjalankan pemerintahan di berbagai bidang. Rapat PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Komitmen Nasional Daerah sebagai Badan Perwakilan Rakyat di tingkat daerah. Dan yang kedua, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir pun mengadakan rapat dengan para golongan muda. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia, tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan berita gembira untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka sudah terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Sungguh kabar yang gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada Sekutu. Sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Hatta dan Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin proklamasi kemerdekaan ada campur tangan Jepang. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kitalah yang akan menyusunnya sendiri. Kalau begitu, kita semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu berita ini. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya.
Iya, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Ya, silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang katanya ingin berbicara hal penting. Baiklah Bu, saya akan temui mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Saya dengar ada hal penting yang ingin dibicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi, kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya ya, saya usahakan setelah saya berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena hari ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang akan terjadi jika kita nekat memproklamasikan kemerdekaan? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi, mengapa menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Namun PPKI hanya satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, kalau begitu, berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu, kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesalahan. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan keduanya ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berasa seharian penuh di sana. Di sebuah rumah di Rengas Dengklok, suasana tegang. Soekarno dan Hatta duduk, sementara para pemuda berdiri di hadapan mereka. Kemerdekaan itu bukan sekedar pernyataan, tapi juga strategi. Kita harus mempersiapkannya. Tidak ada lagi waktu untuk strategi. Jika kita menunggu lebih lama, kita akan kehilangan kesempatan. Aku paham semangat kalian, tapi kita harus memastikan saat kita mengumumkan kemerdekaan nanti, rakyat telah siap mempertahankannya. Semua terdiam. Ketegangan terasa di udara. Ahmad Soebarjo tiba di Rengas Dengklok berusaha menenangkan situasi. Bung Karno, Bung Hatta, mari kita kembali ke Jakarta. Saya sudah menjamin bahwa proklamasi akan dilaksanakan. Bagaimana kami bisa percaya? Saya berjanji malam ini akan merumuskan teks proklamasi. Para pemuda saling berpandangan. Akhirnya mereka setuju. Penjemputan Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang.
Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Para pemuda sudah siap di Jakarta. Jika memungkinkan, ya kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota, baik golongan tua maupun golongan muda, kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung, tetapi hari ini sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apabila jika mereka tahu kita membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan menggunakan rumah perwira Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Rombongan pun sampai di kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, Bung. Ada perlu apa malam-malam begini? Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang dilangsungkan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengarkan kabar ini. Silakan gunakan ruangan apapun yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Ya, terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda, yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi itu untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini sebaiknya tidak ditandatangani oleh Soekarno, Hatta, dan BM Diah. Memangnya kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI dan bentukan lembaga Jepang, kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua atas jasa-jasa Indonesia, maka ini akan dinamai dengan bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul bagaimana yang menandatangani teks ini cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana semuanya? Apakah setuju? Setuju! Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak.
Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan baik dan benar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Ya sudah Bu, nanti kita akan melaksanakan upacara bendera sambil diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun Bu, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit bendera? Tapi Ibu tidak punya kain. Kain yang ada hanya merah dan putih. Apa itu tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ya, ide yang bagus. Sang Saka Merah Putih. Dengan warnanya merah putih. Sang Saka Merah Putih, brilian. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk menyusun teks pidato yang akan dibacakan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Sri Muti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hai Latif, jaga baik-baik bendera ini. Kau dan Suhud mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tak akan mengecewakan Anda. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A. Maramis, Hos Cokroaminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajah bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu. Seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia, saudara sekalian. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta.